Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Amar di materi belajar secara kebudayaan Islam kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik ya. Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap di rumah saja karena pandemi belum berakhir ya. Untuk materi kali ini, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Berdoa mulai. Selanjutnya, apa kalian semua hadir atau ada yang absen? Semua hadir ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kalian harus tahu tentang sejarah pesantren. Kalau kemarin pada bab yang kedua kita belajar tentang cara-cara penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah dengan pendirian pondok pesantren. Kenapa kita harus belajar sejarah? Karena dengan mengetahui sejarah itu kita bisa mengambil ibrah yang baik untuk pengajaran kita, untuk mengambil sisi positif yang ada di dalam sejarah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita agar lebih giat untuk belajar meniru dari apa yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Baiklah, sekarang Pak Amar akan share screen ya, silahkan diamati. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang sejak pesantren sebagai pusat keilmuan. Temanya itu, kemudian subtemanya adalah sejarah pesantren di Indonesia. Jadi untuk tujuan pembelajarannya kalian bisa menjelaskan nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kalian juga bisa menjelaskan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Baiklah, lihat baik-baik foto ini. Apakah kalian mengenal foto yang ada mengenal beliau yang ada di foto itu? Bagus. Yang menjawab Gus Dur sangat bagus. Ya, beliau adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan presiden keempat Indonesia. Mengapa Pak Amar menayangkan atau menampilkan gambar Gus Dur di sejarah pesantren? Ya, karena Gus Dur ini latar belakangnya adalah dari pesantren, dari pendidikan pesantren. Beliau ini adalah juga dari keluarga pesantren. Pesantren bukan hanya yang kita tahu merupakan pendidikan tradisional atau gimana ya, kampungan, atau ada yang bilang seperti itu. Nyatanya lulusan pondok pesantren bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, itu bisa kalian jadikan motivasi buat kalian untuk lebih giat lagi dalam belajar sehingga bisa mencapai cita-citamu. Selanjutnya, kita harus tahu, kalian harus tahu asal-usul dari pesantren. Nah, secara singkat nanti habis ini Pak Amar akan menyampaikan materi tentang sejarah pesantren. Asal-usul pesantren. Pesantren ini merupakan lembaga tertua, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ya, benar sekali. Kemudian istilah pesantren berasal dari kata pe, santri, dan akhiran an, yang kalau di dalam bahasa Jawa santri berarti murid atau siswa. Sedangkan kata pondok berasal dari kata funduk dalam bahasa Arab yang berarti penginapan.
Jadi bahasa Indonesia itu banyak dari kata serapan atau bahasa serapan dari bahasa Arab. Funduk, yaitu kalau di Indonesia pondok, artinya penginapan. Istilah pesantren yang ada di Indonesia macam-macam ya, di berbagai wilayah Indonesia bermacam-macam. Kalau di Jawa pesantren, kalau di Aceh disebut daya, kalau di Minang disebut surau. Surau kalau di Jawa berarti musola atau langgar ya, tempat anak-anak ngaji. Nah, itu. Kemudian lalu di mana kapan berdirinya pertama kali berdirinya pesantren itu? Para ahli itu tidak bisa menentukan kapan di mana pesantren itu bermula. Ini dikarenakan pada zaman dahulu para wali, para dai itu mendirikan pesantren itu tanpa mencantumkan tahun pendirian. Jadi para ahli sejarah hanya cuma bisa berpendapat dan mereka-reka dengan bukti yang ada. Pendapat itu ada 3 macam ya. Yang pertama, pondok pesantren itu berasal dari tradisi torekot. Tradisi torekot ini dipimpin oleh seorang kiai. Torekot ini kalau kalian belum tahu, torekot adalah suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau torekot ini berarti mereka itu selain belajar ilmu, juga belajar ilmu agama ya, juga dengan amalan-amalan khusus seperti zikir dan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Selanjutnya, jadi perkumpulan, karena berkumpul kemudian mereka melantunkan zikir dan lain sebagainya, belajar, maka tidak mungkin mereka setiap hari seperti itu tanpa tempat tinggal ya, karena ya memang mereka itu ya butuh istirahat, makan dan lain sebagainya. Maka sang kiai mendirikan sebuah bangunan untuk tempat tinggal para pengikutnya, pengikut tarekat itu ya. Kemudian pondok itu atau asrama atau tempat tinggal itu biasanya berada di samping masjid. Nah, ini kamu bisa lihat di gambar. Ini adalah asrama dan ini adalah masjidnya. Pendapat kedua ini menyatakan jika pondok pesantren yang ada di Indonesia itu diilhami atau mencontoh atau meniru model pendidikan yang ada di masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, yaitu yang bernama Kutab. Kamu bisa lihat di sini gambar ya, itu adalah metode pembelajaran yang ada di sana pada waktu dinasti Umayyah. Untuk pendapat yang ketiga, kalian bisa lihat itu gambar adalah sebuah vihara atau wihara atau candi ya, itu candi Kendali Soto, salah satu candi di lereng Gunung Penanggungan, tempat pendidikan bagi keluarga keraton pada masa kerajaan Sriwijaya yang beragama Hindu. Jadi pendapat yang ketiga menyatakan lembaga pendidikan pesantren yang kita kenal sekarang ini bermula dari adopsi atau sentuhan dua tradisi Islam dan Hindu, sehingga membentuk sebuah sistem yang baru yang dinamakan pesantren. Kalau di Hindu itu namanya adalah mandala, kalau di Islam nantinya akan bernama pesantren. Jadi orang Hindu dulu sudah punya lembaga pendidikan untuk para kader-kader, biksu-biksu dan lain sebagainya seperti itu. Untuk yang pertama kali dipercaya pesantren itu adalah yang didirikan oleh
Sunan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Sedangkan yang dianggap berhasil dalam menerapkan atau mendirikan lembaga pendidikan ialah Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Sebelumnya Sunan Ampel ini mendirikan pondok pesantren yang ada di Kembang Kuning Surabaya, kemudian pindah ke Ampel Denta, yang kalau kamu pernah ke Ampel ya di situ. Itu adalah tempat pendidikan agama Islam atau pesantrennya Sunan Ampel. Di sini kamu lihat gambarnya adalah jalan menuju ke Masjid Ampel. Sunan Ampel mempunyai putra yaitu Sunan Bonang yang nantinya mendirikan sebuah pondok pesantren yang ada di Gresik. Kamu bisa lihat itu ya. Bangunannya berada di atas bukit yang didirikan tahun 1487. Melalui pesantren ini Sunan Ampel dianggap berhasil ya mencetak para dai, para wali yang mumpuni dalam ilmu agama sehingga tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa. Jadi dulu di Jawa Sunan Bonang itu siarnya ada di pesisir utara Pulau Jawa. Kemudian beliau mensiarkan agama itu mulai dari Lasem sampai Tuban. Ya, di sana beliau menggembleng, mendirikan pondok-pondok untuk santri-santrinya, dan kemudian meninggal atau wafat di Gresik, di Tuban. Ya, Sunan Bonang. Ada yang percaya makamnya juga ada di Bonang, Lasem. Demikian pemaparan materi untuk pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada? Ternyata tidak ada. Kalau ada, boleh silakan. Kalau malu bertanya, silakan tanya di grup WA ya. Tidak apa-apa. Akan Pak Amar tunggu. Baiklah, kalian sekarang Pak Amar bentuk kelompok ya 4 atau 5 anak untuk bisa mencari informasi, bisa dari buku, bisa dari media sosial seperti literatur yang ada di internet, silakan. Tapi tolong yang benar, yang hati-hati, karena ada perbedaan ya. Cari yang inti-intinya saja. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak materi yang Pak Amar sajikan tadi, perlu Pak Amar simpulkan yang penting dari materi yang sudah Pak Amar sajikan tadi. Yang pertama, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia atau di Nusantara. Yang kedua, pondok pesantren ini sudah ada atau mulai ada berbarengan dengan syiar agama Islam yang dilakukan oleh para dai dan para ulama. Kemudian yang ketiga, ada 3 pendapat para ahli sejarah yang menyatakan asal usul berdirinya pondok pesantren itu yang pertama dari tradisi torekot, yaitu kegiatan perkumpulan yang dipimpin oleh para kiai, oleh seorang kiai. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu meniru atau mengadopsi lembaga pendidikan dari dinasti Umayyah. Yang ketiga yaitu mengadopsi
mengadopsi atau meniru atau terjadi akulturasi budaya Islam dan Hindu sehingga membentuk suatu lembaga baru namanya pesantren. Kalau di Hindu namanya mandala. Baiklah anak-anak, Pak Amar harap kalian masih mencari dan menggali tentang sejarah pesantren, baik dari media internet atau dari buku yang sudah ada. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang peranan pendidikan pesantren dalam dakwah Islam. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, dan marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Semoga ilmu kita manfaat dan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Berdoa mulai. Alhamdulillah, Pak Amar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.